Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seorang anggota DPR RI, ya. Aduh, kasihan Bapak ini. Namanya Pak Mufti A.N. Anam. Nama lengkapnya Pak Mufti Aimanurul Anam. Ya, kalau singkatnya disebut Pak Mufti Anam, ya. Nah, Pak Mufti ini, kalau saya tidak salah ya, dia di Komisi 6 kalau saya tidak salah. Coba saya cek, mudah-mudahan saya ketemu nih informasinya nih ya. Betul dia anggota Komisi 6, betul. Pak Mufti ini anggota Komisi 6 DPR RI ya. Nah, Pak Mufti ini singkatnya, beliau lahir 24 Desember 1987. Masih muda nih Pak Mufti ini ya. Kalau saya lihat wajahnya kalem ini, auranya sejuk gitu ya. Orangnya, kalau mudah-mudahan saya tidak salah ya, dari lihat wajahnya orangnya yang care gitu sama masalah orang. Makanya dia pernah tampil membela para korban robot trading. Sebentar saya ini ya. Nah, Pak Mufti ini tercatat sebagai anggota DPR RI yang saya katakan tadi Komisi 6 ya. Periode 2019 sampai tahun 2024 nanti dari fraksi PDI Perjuangan ya. Dia terpilih dari daerah pemilihan Jawa Timur 2 yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo. Oke. Ia adalah adik dari mantan Bupati Banyuwangi, yaitu Abdullah Aswar Anas, ya. Nah, masa kecilnya Pak Mufti ini ada di desa Karangdoro, Banyuwangi, lulus dari bangku sekolah dasar. Pak Anam menjalani perantauan pertamanya dengan melanjutkan belajar sekaligus nyantri di Pondok Pesantren Darus Sola Jember, ya. Jember, bukan Jember. Selepas dari SMP, Pak Anam kembali ke kampung halamannya bersekolah di SMA Negeri 1 Genteng, Banyuwangi, sambil nyantri lagi di Kiai Haji Agus Ali Masyuri, Ponpes Bumi Solawat Sidoarjo, ya. Kemudian Pak Mufti Anam melanjutkan pendidikannya dengan menempuh kuliah pendidikan dokter nih, di Universitas Wijaya Kusuma UWK Surabaya sejak tahun 2007 hingga meraih gelar dokter tahun 2012. Ternyata Pak Mufti Anam ini seorang dokter nih ya. Pak Mufti Anam juga dikenal sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Jawa Timur periode tahun 2016 sampai 2021. Nah, itulah sekilas mengenai Pak Mufti Anam ya. Kalau yang saya lihat dari ini apa namanya? Foto-fotonya, waduh, orangnya kalem gitu ya. Kalem banget. Ya. Nah, apa yang menarik tentang Pak Mufti Anam ini? Nah, ternyata Pak Mufti Anam ini sebagai anggota DPR RI dan juga anggota Komisi 6 ternyata dihubungi banyak para korban robot trading. Mereka mengadu nasibnya gitu kepada wakil rakyat ini. Nah, karena yang saya bilang tadi orangnya sepertinya, mudah-mudahan saya tidak salah nilai lah. Biasanya penilaian saya oke gitu ya. Dia care gitu ya sama korban-korban robot trading, kemudian difasilitasi, dia gunakan dengan jalur yang ada, dia mencoba untuk menolong korban dari robot trading ini ya, dengan jalurnya dan sesuai dengan kapasitas dia gitu ya. Nah, di sini
Berdasarkan permintaan para korban robot trading ini kepada anggota Komisi 6 DPR RI ini, ya, yang mana mereka meminta Pak Mufti Anam ini memperjuangkan agar uang mereka itu bisa kembali. Gitu, ya. Akhirnya dia pernah live gitu ya di Instagramnya bersama Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi SWI. Siapa? Pak Tonggam Lumban Tobing, ya. Nah, di waktu live itu Pak Mufti mencoba mengurai persoalan di dalam aplikasi robot trading di Indonesia dengan mengajukan sejumlah pertanyaan. Nah, yang saya perhatikan pada waktu itu, pertanyaannya yang cukup pedas menurut saya, kenapa baru dicegah akhir-akhir ini? Padahal korban sudah banyak. Benar sih, SWI sudah pernah mengumumkan sejak lama, tetapi baru ditutup sekarang, kira-kira begitu. Yang dimaksud oleh Pak Mufti Anam ini. Ya, kenapa baru sekarang gitu? Kalau ternyata ilegal, kalau benar itu penipuan, kenapa baru sekarang? Nah, itu juga pertanyaan saya. Kan saya pernah bikin konten kan? Kalau SWI dan Bapepti hanya bisa mengumumkan dan memblokir situsnya, anak saya juga bisa gitu. Anak saya juga bisa. Yang benar adalah kalau sudah ketahuan ilegal, kantornya kan tahu, datangi. Lah kan saya sudah pernah bikin konten, kalau saya bikin bank ilegal, nggak pakai nunggu lama, nggak pakai nunggu 1 bulan, seminggu saja datang itu polisi nutup bank saya, ya kan? Dilapori oleh BI dan bank-bank yang legal gitu, pasti didatangi lah gitu, ya. Lah ini kenapa nggak didatangi, kenapa nggak ditutup, cuman ngeblokir situs gitu. Nah itu juga kan pernah saya pertanyakan. Ya kan? Kecuali kalau kantornya nggak jelas. Kantor VTube juga dulu jelas. Kalau didatengin pasti ketahuan bahwa itu cuma sewa alamat. Cuma nggak ditindak. Saya bingung juga. Kecuali Binomo ya. Binomo kan ada di Rusia. Bagaimana nindaknya? Itu betul. Hanya bisa memblokir situs. Tapi kalau kantornya jelas, langsung tutup dong dari pertama. Oke lah. Lanjut. Nah, betul ini pertanyaan Pak Mufti kalau saya lihat waktu dia live ya. Kalau itu benar penipuan, kenapa baru sekarang? Maksudnya baru-baru yang Januari itu ya. Baru sekarang ditutup. Nah, yang dulu kenapa cuma diblokir? Tidak didatangi saja kantornya. Betul sekali Pak Mufti. Ini waktu Pak Mufti live ini Rabu 20 April menurut catatan saya. Saya perhatikan itu, Rabu 20 April. Iya, ya kira-kira sebulan yang lalu. Begitu pertanyaan Pak Mufti, ya. Nah, ya kita tahulah robot-robot trading kan ditutup karena dianggap melanggar Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung SUPL yang tidak boleh dipakai untuk menjual robot-robot yang berhubungan dengan produk berjangka komoditi, ya kan? Tapi Pak Tonggam waktu itu membantah bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Saya sudah melakukan kok, sudah diblokir. Ya nggak cukup lah diblokir Pak Tonggam. Ya kan? Oke lah. Nah, kemudian pada saat live Instagram itu, sejumlah netizen ramai berkomentar dan kembali mempertanyakan pengembalian dana korban robot trading yang sudah disegel oleh Bapepti. Ya kan? Kemudian mayoritas netizen kembali menyuarakan apa itu? Harapan agar withdraw bisa dilakukan pada robot trading yang disegel. Ya. Dan banyaklah waktu itu saya lihat pertanyaan-pertanyaan dan minta agar DPR segera merampungkan undang-undang robot trading. Wah, asik ya. Pokoknya gitu deh. Pokoknya para korban robot trading ini menaruh harapan besar kepada Pak Mufti Anam, wakil rakyat yang duduk di Komisi 6 DPR RI. Bagus sih menurut saya seorang wakil rakyat Pak Mufti Anam meluangkan waktunya mengadakan live di Instagramnya ya, menyatakan bentuk keprihatinannya kepada para korban robot trading. Tetapi baru-baru ini
Malah kalau saya lihat ya dari apanya ya, dari Instastory-nya ya, malah Pak Mufti Anam ini seperti dizolimi gitu. Bener dizolimi menurut saya. Aduh, oleh siapa dizolimi? Oleh para korban robot trading itu sendiri yang sedang dicoba dibantunya. Nah, ini kita lihat Instastory dari Pak Mufti Anam. Nah, ini Instastory-nya kecil ya. Saya perbesar dengan saya belah dua, biasalah. Nah, kita lihat nih. Di sini, apa ini kata Pak Mufti Anam? Saya lihat nih. Apa dia bilang? Kepada teman-teman member robot trading, kami telah memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi teman-teman semua melalui mekanisme yang tersedia. Sudah kan? Dia sudah mempertanyakan SWI, tolong diperhatikan nasib para pemain robot trading ini. Tetapi yang terjadi adalah di sini kita lihat lagi nih. Dia akhirnya merasa kecewa. Kecewanya kenapa? Karena banyak para korban robot trading itu seperti membombardir seluruh keluarganya. Ini kita baca lagi ya. Tidak perlu sampai mengontak semua anggota keluarga saya. Bahkan mengontak keluarga di pondok, mungkin maksudnya pondok pesantren ya. Karena memang tidak ada hubungannya. Iyalah, yang memperjuangkan kan Pak Mufti Anam. Keluarganya nggak ada urusan, kenapa harus diganggu gitu maksudnya. Tidak perlu juga mendatangi rumah keluarga saya untuk menyampaikan aspirasi. Lah sudah kan sudah disampaikan aspirasinya ke Pak Mufti Anam dan sudah sedang diperjuangkan. Ya jangan diganggu keluarganya gitu loh. Saya setuju sama Pak Mufti Anam ini. Aduh, yang saya dengar terakhir melalui teman saya Pak Roy Sakti gitu ya. Istrinya Pak Mufti Anam ini sampai masuk rumah sakit karena kesehatannya drop, diteror sama para korban robot trading. Ini keterlaluan sih kalau saya lihat ya. Benar-benar keterlaluan. Nah di sini apa nih ya? Bahkan ada yang mendatangi Umi atau ibu saya yang pastinya tidak paham masalah robot trading ini. Ya betul lah, masa ibunya Pak Mufti Anam sampai didatangi gitu ya. Astaga, kok nggak punya otak gitu ya. Karena hampir semua inspirasi melalui DM, direct message gitu maksudnya ya, telah saya rekap. Tentu tidak semua karena jumlahnya ribuan. Dan secara substansi hampir sama. Mohon dimaklumi juga, kami punya privasi keluarga yang harus saya jaga. Orang tua saya atau keluarga di pondok tentunya tidak intens memahami masalah robot. Betul. Memang kadang-kadang ini para korban ini menurut saya keterlaluan. Ini juga saya alami. Tapi saya ini orangnya kebal lah gitu ya. Nah, kalau istrinya Pak Mufti Anam mungkin nggak kebal, shock dia. Diteror gitu sama korban. Hai dong Bu, tolong dong, tolong gitu. Aduh, yang goblok siapa gitu. Udah dibantu malah neror gitu kan. Contoh nih saya, waktu pertama kali saya memberikan edukasi, saya diteror. Dibilang saya iri lah, memfitnah lah. Buktinya tutup robot tradingnya. Mau mensomasi saya gitu ya. Kemudian begitu robot tradingnya tumbang deh, tuh gara-gara si Chandra Teja tuh sering mengulas robot trading kita, makanya jatuh. Kan itu benar-benar dungu gitu kan. Benar-benar dungu lu, udah dibohongin sama dia, masih nyalahin si Chandra Teja. Sudah diajarin jangan main robot trading, jangan mau ditipu sama dia, lu masih main robot trading. Sudah jatuh, masih meneror Pak Mufti Anam. Nah saya pun terakhir sempat diteror, dianggap kejatuhan robot trading karena bacot saya. Hebat dong bacot saya. Kalau bisa menjatuhkan robot trading. Bukan, karena memang ilegal, ditutup sama Bapepti. Jangan salahin saya coy. Dungu kamu. Wah, kesel saya. Oke. Setelah itu kami terpanggil gitu ya. Ada satu grup paguyupan ya. Saya diminta untuk memberikan informasi kepada para korban. Iya, saya bantu paguyupan itu. Kita kumpulkan, kan paguyupan banyak tuh. Saya tahu saya ada sekitar 5 kalau saya tidak salah. Saya ada bantu memperkenalkan sebuah paguyupan khususnya untuk korban Net 89, yaitu Gerakan Desak Net 89 untuk withdraw sekarang. Nah, karena ini pakai seorang pengacara,
bukan seorang pengacara lah, dia punya tim lah ya, kantor pengacara maksud saya ya, Pablo Benua & Co. Lah, saya dituduh macam-macam gitu. Dituduh misalnya apa? Saya menari di atas di atas kesedihan orang. Loh, bagaimana saya menari? Orang saya perkenalkan, ini ada paguyuban, Anda nggak mau pakai, silakan pakai paguyuban yang lain. Anda mau gratis, datang sendiri ke Bareskrim, ke Polda, atau ke Polres, lapor. Lah kalau Anda mau diwakili, tentu ada biayanya. Anda ceklah semua paguyuban, semua juga ada biaya. Kemudian komennya macam-macam. Kami sudah jatuh, masing harus tertimpa tangga pula. Siapa suruh jatuh? Dan sekarang mau dibantu bilang ditimpa sama tangga. Kan nggak pakai otak gitu ya. Pak, kok paguyubannya nggak punya hati? Kami kan harusnya dibantu. Kenapa harus keluar biaya? Astaga, bener-bener dungu gitu ya. Mohon maaf ya kalau saya kasar. Memang harus dikasari gitu orang yang tidak sadar-sadar gitu ya. Nah, di kebanyakan paguyuban itu ada biaya operasional. Ya bervariasi, ada yang minta 1% dari kerugian, ada yang minta 1,5%, ada yang minta 2%. Itu pun diributin. Ya kalau nggak mau bayar, datang sendiri ke kantor polisi, mau Polres, mau Polda atau Bareskrim, lapor sendiri. Anda nggak punya duit, benar-benar nggak punya duit, Anda ke LBH aja atau ke YLKI. Atau demo lah tuh di kantornya Pak Tonggam. Kan gratis demo. Cuman bawa sebotol aqua gitu ya. Lah Anda mau minta difasilitasi oleh pengacara tapi mintanya gratis. Yang bikin masalah Anda gitu. Jadi saya bisa memahami gitu ya. Seorang istri dari Mufti Anam akhirnya sampai shock, drop, dan masuk rumah sakit. Kasihan loh. Kalau saya mah sudah kebal, mau dikatain apa juga nggak masalah saya. Mau dikatain apa, mencari keuntungan dari korban. Di mana saya mencari keuntungan? Oke? Jadi kepada para bebek dungu yang sudah minta tolong ke Pak Mufti Anam, sadar coy ya, jangan meneror Pak Mufti Anam. Dia perlu privasi, tahu nggak lo ya? Kasihan Pak Mufti Anam, dia sudah membela Anda. Teruslah, jangan dirongrong terus gitu ya. Mereka perlu privasi. Saya bisa mengerti kekecewaan Pak Mufti Anam di Instastory-nya ya. Jadi dengan video ini saya himbau nih kepada para bebek dungu ya yang sudah ditipu nih sama bebek licik, bebek culas. Jangan lagi meneror keluarganya Pak Mufti Anam. Ya kalau Anda masih meneror, benar-benar Anda. Oke? Semoga bahasan ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.